Baik, untuk preposisi objek, biasanya ujungnya ada koma, kemudian setelah koma ada blank, maka teman-teman cari subjek plus verb. Ada juga nantinya preposisi itu tidak menggunakan koma. Kalau dia tidak menggunakan koma, juga ada blank setelahnya, dan Anda lihat kata setelah blank nggak ada subjek verbnya, maka teman-teman masih bisa mencari subjek verb. Atau kalau nggak ada subjek verb, maka boleh menggunakan verb plus subjek. Tapi pola yang ini akan ada pembahasan yang lebih detail di meeting ke depan, ya. Baik, berikutnya adalah materi apositif. Sama dengan preposisi dengan objek, apositif juga bukan subjek ya. Yang pertama, apositif bukan subjek. Dia hanya keterangan tambahan, extra info. Jadi, apositif itu hanya extra info untuk benda, untuk noun. Khususnya ketika noun itu berfungsi sebagai subjek. Karena noun juga bisa menjadi objek, tapi yang paling banyak apositif itu menjelaskan subjek ya. Oke, posisinya seperti apa? Ya, posisinya subjek apositif verb atau apositif subjek verb atau subjek verb objek apositif. Jadi apositif identik dengan koma. Kalau nantinya di soal Anda sudah temukan subjek verb dan ternyata yang blanknya itu adalah apositif, maka teman-teman cari atau dahulukan apositif yang berupa noun phrase yang ditandai dengan artikel the, an, kemudian noun. Kalau nggak ada, cari one of, kemudian noun yang jamak. Oke. Kalau nggak ada noun phrase, teman-teman cari pola apositif yang lainnya. Contohnya verb ing. Boleh. Nggak ada, cari bentuk yang lain. Verb 3. Preposisi. Masih nggak ada? Mungkin ada pilihan yang berupa preposisi plus objek. Itu bisa juga menjadi apositif. Kalau nggak ada, adjective clause bisa. Oke. Dan kalau apositif yang hilang, teman-teman usahakan jangan cari kata kerja ya. Jadi usahakan jangan mengisi apositif dengan menggunakan kata kerja. Kecuali nantinya dalam bentuk klausa seperti adjective clause. Oke, aman ya. Jadi untuk supaya teman-teman mengingat materi yang meeting yang lalu. Oke, sudah aman. Kita lanjut ke materi inti hari ini. Yang pertama, present participle atau verb ing. Oke. Nah, teman-teman sekalian, di pembagian kata kerja yang tergolong kata kerja yang teman-teman udah dapatkan kemarin, tentu verb ing ini tidak termasuk ke dalam verb. Justru verb ing menjadi bagian dari subjek yang dikenal dengan istilah gerund ya. Oke, olehnya itu setiap teman-teman mendapatkan verb ing di rangkaian kalimat, maka itu enggak serta-merta berfungsi sebagai kata kerja. Tapi yang pertama dia bisa menjadi subjek atau gerund. Yang kedua, verb ing dianggap juga bisa sebagai verb. Yang ketiga, verb ing bisa dianggap sebagai adjective. Nah, jadi satu kata bisa memiliki tiga fungsi yang berbeda. Nah, sekarang kita coba berikan langsung contohnya. Gerund, subjek,
Kalau teman-teman menemukan verb ing di awal kalimat tanpa ada koma, maka itu adalah gerund alias subjek. Contoh nih. Oke. Jadi verb ing-nya berada di awal kalimat tanpa ada perantara koma. Kemudian kata kerjanya may. Karena di waktu yang lalu juga gerund masuk kategori subjek yang tunggal. Dan salah satu kata kerja untuk tunggal adalah kata kerja yang ditambahkan dengan akhiran s or es. Coba ketika verb ing menjadi verb. Nah, ini harus ada to be. Nah, jadi ujung-ujungnya yang dianggap verb adalah sebenarnya to be, bukan verb ing-nya. Verb ing hanya ngikut menjadi bagian dari to be. Gitu. Makanya nggak perlu verb ing dianggap sebagai verb. Di awal-awal meeting kemarin kita sudah diskusikan. Ya, oke, kita coba tuliskan. Nah, sekarang kalau ditanya mana subjek verbnya, ya tentu subjeknya we, verbnya adalah are, itu cukup. Ya, namun to be kemarin dia bisa bertemu dengan beberapa kata. Yang pertama boleh berupa komplement, pelengkap. Bisa juga to be bertemu dengan verb ing. Nah, ini sekarang penjelasannya. Atau bisa juga verb 3. Sehingga setiap verb ing yang didahului oleh to be, maka ini yang disebut dengan tenses continuous atau progresif. Artinya sedang berlangsung. Oke. Karena to be yang digunakan adalah to be present, maka jadilah dia present continuous. Seandainya saya ganti are-nya menjadi to be lampau, otomatis dia menjadi past continuous gitu. Saya kira untuk contoh pertama dan contoh kedua sangat mudah untuk teman-teman bisa lihat perbedaan fungsinya ya. Yang pertama verb ing sebagai subjek, yang kedua verb ing sebagai verb karena bagian dari to be. Oke. Kemudian yang ketiga, coba ketika dia menjadi adjective. Nah, fokus guys, tetap mencari subjek verb. Nah, ternyata subjek verbnya adalah students. Verbnya bukan learning. Karena tadi syaratnya harus ada to be. Nah, ini nggak ada to be-nya, berarti bukan ini yang jadi verb. Yang jadi verb adalah were. Subjeknya jamak bertemu dengan were. Maka, kalau teman-teman menemukan verb ing yang letaknya setelah subjek tanpa ada to be, maka dia dianggap sebagai adjective. Apalagi guys, kalau teman-teman menggunakan dua koma di sini, maka otomatis adjektif ini bisa menjadi verb ing ini yang tadinya menjadi adjektif sekaligus menjadi apositif juga. Nah, ini relate dengan materi yang lalu. Bahwa apositif itu bisa berupa verb ing. Inilah contohnya. Nah, yang tadinya tidak menggunakan koma, sekarang menggunakan koma. Berarti dia sekaligus menjadi apositif. Kalau ditukar lagi posisinya, boleh. Learning English di awal kalimat mirip dengan yang pertama, boleh. The students were diligent.
Nah, ini posisi kata verb in di contoh pertama dengan yang keempat itu sama, tapi yang membedakan adalah koma. Kalau dia tanpa koma berarti dia subjek alias gerund, tapi ketika dia menggunakan koma, maka dia adalah adjektif sekaligus apositif. Bisa kan? Coba kita lihat lagi pola apositif bahwa dia bisa berada sebelum subjek. Nah, gitu. Oke. Dan ingat juga bahwa tambahkan lagi contoh yang lain. Gerund itu bisa sebagai objek dari preposisi. Coba kita lihat lagi pola sebelumnya ini gerund. Gerund bisa letaknya setelah preposisi. Ya, ini dia. Jadi subjeknya they, fokus verbnya. Ada verb ing, maka dia dianggap sebagai gerund, bukan adjektif, bukan verb, karena didahului oleh preposisi. Nah, seperti ini guys. Katanya satu, tapi fungsinya bisa banyak. Sehingga kalau kembali ke, jadi soal TOEFL-nya, Anda tetap wajib coba cari subjek verb dulu. Ya, kalau subjeknya udah ada, verbnya hilang ya cari verb. Bisa jadi verbnya itu berupa to be plus verb ing. Tetapi kalau subjeknya udah ada, verbnya juga sudah ada, di sini blank, dan lagi-lagi ada dua koma, Anda cari apositif yang berupa non phrase, artikel, nggak ada, maka boleh teman-teman cari. Seperti itu. Oke, silahkan mungkin ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ke soal Google Form. Oke, berarti aman ya? Kita latihan dulu.
Oke, nomor satu. Jawabannya di sini ada kan to be. Maka dua kemungkinan. Di semua pilihan yang ada di sini adalah kata kerja. Kalau gitu kata kerja yang cocok dengan to be, verb in, atau verb 3. B. Oke, berarti yang benar adalah bravo. Ya, Bravo. benar. Dua, Delta. cari subjek verb. Nah, subjeknya the engine. Ini ada keterangan atau konektor ya. Makanya setelah konektor ada subjek verb. Anggaplah ini nggak ada. Oke, berarti di sini masih butuh verb. Karena keterangan ini tadi, klausa yang ini tadi menggunakan verb to, maka usahakan juga di sini verb to. Ya kan? Maka yang benar adalah delta. Delta. Ini ciri-ciri lampau. Ini present, ini present. Ini bukan verb. Tiga, Bravo. bravo subjeknya ada, dua koma antara subjek. Oh, ternyata verbnya belum ada. Maka yang blank ini verb yang hilang. Berarti bravo. Yang lainnya bukan verb. Empat, Bravo. Alfa. ya, oke, hati-hati. Nah, di sini subjeknya my father, cari verbnya nggak ada, ya kan? Otomatis yang blank ini verb. Nah, masih ingat bahwa ini kan apositif. Apositif itu tidak dianggap sebagai subjek. Makanya teman-teman kejebak di sini. Oh Karena Anda ya. artikan, jangan ditranslate. Kalau Anda translate, ini pasti Anda anggap jamak, ya kan? Tetapi kalau Anda fokus ke pola bahwa apositif itu bukan subjek, subjeknya hanya father dan tidak ada tambahan s, maka dia tunggal. Cocoknya menggunakan was. Gitu ya. Bos. Oke. Oke, lima. Verbnya udah ada. Oke. Si. Ya, berarti teman-teman nggak boleh lagi cari verb. Coret dulu. Nah, semua pilihan yang ada verbnya coret. Berarti, nah, Si. yang tersisa adalah cari. Enam. B. Alpha. Nah, kalau ada akhiran al, nah ini sudah ditemani dengan benda. Maka satu rangkaian subjek. Tapi ini yang dihitung. Karena companies-nya ada tambahan s, maka dianggap jamak. Cari verbnya nggak ada. Oke, bravo ya. Tujuh, Si. the sampai Hmm. pro. Beginning, ingat, beginning bukan verb. Yang dihitung itu to be-nya kan. Nah, ini preposisi. Cari dulu objeknya. Makanya semua pilihan ini sudah diberikan petunjuk, gunakan semua objek. Berikutnya tambah verb. Nah, satu-satunya verb di pilihan cuma Charlie kan? Si. Ya, kalau delta ada subjeknya lagi, it nggak usah. Karena subjek sudah ada. Delapan, Alpha. will be, Delta. ada alpha, ada delta. Yang mana nih? Nah, Delta. subjek verbnya sudah Alpha. lengkap, Kak. Kalau subjek verb udah lengkap, maka pilihan yang verb justru harus coret. Maka yang tersisa delta. Gitu. Kalau Anda pilih alpha ini verb, ini akan menjadi dua verb. Ya kan? Dalam kalimat sederhana nggak boleh ada double verb. Saya tidak bisa pakai. Ya. Sembilan, lagi ada verbnya. Subjek juga Delta. sudah ada. B. Nah, oke. Yang bukan verb adalah delta. Betul. Berarti verb ini cuma adjektif. 10, are. Bravo. Nah, berarti Oh. bravo. Nah, teman-teman sudah lahir nih. 11. Delta. Nah, subjeknya, kemudian verbnya delta. 12. Bravo. Alpha. Oke. Air. Cari verbnya, nggak ada kan? Alpha. Nah, kalau Anda pilih alpha, mana verbnya di sini, Kak? The air blowing over sea. Bravo. Nah, yang benar adalah bravo, Kak. Karena Oh, verbnya yang hilang. Ingat, dari kata ini nggak ada verb loh. Kalau di alpha, mana verbnya? Nggak ada. ada. Coba kembali ciri-ciri kata kerja. Verb 1, verb 2, to be, ya kan? Nah, kalau di Bravo ada becomes tambahan S pada kata kerja. Oke.
Oke. 13, Bravo. Alpha. Bravo Alpha. Nah, ini ada subjeknya. Ini 2 koma. Berarti subjeknya yang ini, Kak, orkestra. Kalau Anda pilih Alpha, double subjek. Itu sudah salah. Kata kerjanya ada made. Berarti nggak usah lagi pilih verb. Makanya benar Bravo. Oke. Jadi konsepnya tetap ke subjek verb. 14, preposisi di awal kalimat sampai koma itu cuma keterangan, many children. Kalau ada kata yang akhiran ly itu kemungkinan adverb. Dan adverb itu biasanya ada kata kerja. Berarti produce ini dianggap sebagai verb. Meskipun Anda nggak tahu artinya, kalau sudah ada tanda-tanda ly seperti ini, bisa jadi ada kata kerja di situ. Nah, kalau sudah lengkap, jangan lagi pilih verb. B. Nah, ini semua verb, B. ya B. kan? B. Nah, bravo. 15, Bravo. Alpha. alpha. Drinking Oke. water, subjeknya. Kemudian causes sebagai verb. Ya, jangan cari verb lagi. Pilih yang bukan verb. Alpha. Ya, Oke. sambil menunggu pertanyaan atau feedback dari teman-teman, siap-siap lagi untuk materi yang kedua. Ada tanggapan, pertanyaan? Aman ya? Oke deh. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu past participle. Past participle. Atau verb 3. Untuk verb 3, yang pertama dia bisa menjadi verb. Nah, mungkin lagi-lagi teman-teman bertanya, kok kemarin ketika menuliskan jenis-jenis kata kerja, verb 3 tidak dimasukkan? Justru yang dimasukkan verb 2. Kemudian yang kedua, verb 3 bisa sebagai adjective. Ya, hanya 2 guys, fungsi dari verb 3. Kalau verb ing tadi ada gerund, ya kan? Oke. Nah, ini kan ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3. Contoh kata kerja verb 1, play, played, played. Ada juga yang tidak beraturan, eat, ate, eaten. Oke. Jadi materi yang lalu yang menyatakan bahwa verb 3 tidak masuk verb itu tetap benar. Ya. Nah, sekarang kok dia bisa menjadi verb? Penjelasannya seperti ini. Langsung ke contoh lagi, guys. Nah, sekarang saya tanya dulu, yang pertama ini, played, ini kata kerja. Kata kerja bentuk berapa? Jadi yang pertama, played ini bentuk kedua. Kedua. Oke, karena bentuk kedua dianggap verb. Sedangkan verb 3 tidak dianggap verb. Nah, ini yang kedua ada played. Karena didahului oleh to have, maka
dia menjadi bagian verb. Jadi ini verb 3. Kemudian yang ketiga, ada juga played, didahului oleh to be. Nah, ini juga verb 3 dan dia masih bagian dari verb. Sehingga kesimpulannya, ketika verb 3 menjadi verb, maka didahului oleh to have, has, had. Atau didahului oleh to be. Nah, ini. Jadi ujung-ujungnya yang dianggap sebagai verb adalah to have itu sendiri. Have, has, had, atau to be itu sendiri. Am, is, are, was, were, dan sebagainya. Verb 3 hanya ngikut. Karena to have memang perlu verb 3. To be juga salah satunya boleh bertemu verb 3. Selain dari verb 3, verb ing. Materi yang barusan teman-teman dapatkan. Nah, kalau jenis kalimatnya, setiap verb 3 didahului oleh to have, maka itu meaningnya aktif. Makanya ada objek di sini. Setelah played ada objeknya. Sedangkan kalau verb 3 didahului oleh to be, maka itu yang dimaksud dengan pola kalimat pasif. Dan di sini identik dengan diikuti preposisi setelah to be verb 3. Nah, sekarang gimana kalau verb 3 sebagai adjektif? Mari kita lihat contohnya. Nah, di sini badminton subjek. Verbnya adalah was. Mungkin sebagian teman-teman menganggap verb itu played. Nah, ternyata played ini bukan verb. Karena dia langsung diikuti preposisi. Maka dia dianggap hanya sebagai verb 3 yang berfungsi sebagai kata sifat. Apalagi kalau saya gunakan koma di sini. Maka dia sekaligus menjadi apositif. Maka itu kembali relate dengan materi apositif. Bahwa kalau apositifnya yang hilang, boleh Anda gunakan verb 3. Apakah posisinya boleh ditukar? Boleh. Anda tuliskan played by her, badminton was fun. Itu boleh. Tapi ingat, ada komanya ya. Nah, seperti ini. Sehingga catatannya adalah cara membedakan dia verb 2 atau verb 3. Khususnya kalau kata kerja itu akhiran ed. Ya kan? Caranya mudah. Kalau dia adalah verb ed diikuti oleh objek, maka dia adalah verb. Contohnya gini, ed diikuti objek. Berarti dia verb 2. Tetapi kalau ada verb ed diikuti oleh preposisi tanpa didahului oleh to have, tanpa didahului oleh to be, maka dia adalah verb 3 yang sebagai kata sifat. Nah, itu. Ini aja yang membedakan. Kata setelahnya apa? Objek atau preposisi. Nah, coba lihat yang ini. Contoh yang terakhir. Ed langsung diikuti preposisi. Kalau gitu, dia hanya dianggap sebagai kata sifat, bukan kata kerja. Ini untuk kata kerja ed ya, karena sulit dibedakan dia bentuk kedua atau bentuk ketiga. Jadi cara bedakan adalah lihat kata setelahnya, objek atau preposisi. Aman kan? Oke. Kalau tidak beraturan kan mudah. Oh, kalau eight berarti dia bentuk kedua. Kalau eaten pasti bentuk ketiga. Ada tanggapan? Sebelum lanjut ke soal berikutnya. Nah, case-nya seperti ini. Ketika teman-teman menemukan soal ada subjek, kemudian blank, verb. Verb-nya Anda akan cari di pilihan. Tapi verb yang bagaimana yang harus Anda gunakan? Bisa kan verbnya aktif atau verbnya pasif. Maka kata yang setelah blank ini yang menentukan. Jadi ketika verbnya hilang dan ternyata di sini Anda menemukan objek atau benda, maka dahulukan cari kata kerja yang aktif. Seperti apa kata kerja aktif ya? Kata kerja aktif itu yang bukan pasif. Seperti apa pasif itu? Pasif itu hanya satu polanya. To be. To be apapun itu ya. Plus verb 3. Nah ini. Berarti kalau ada kata kerja yang tidak menggunakan to be verb 3, maka itu aktif. Sebaliknya nantinya, kalau ternyata
Verb yang hilang ini kata setelahnya bukan objek tapi preposisi, maka dahulukan cari kata kerja yang berupa pasif. Ciri-cirinya apa? Ya, to be verb 3. Gitu. Jadi ada prioritas yang harus Anda pilih kalau verbnya hilang, tergantung dari kata setelahnya, objek atau preposisi. Baik, waktunya untuk soal.
Oke, teman-teman sekalian, kita bahas dulu soal yang pertama. Subjek verbnya yang mana? Bravo. B. Oke, bravo. Jadi subjeknya udah ada, society, verbnya yang hilang, maka teman-teman karena di sini preposisi butuhnya verb yang berupa pasif, ya. Oke. Dua, Charlie. Delta. Charlie. Ingat kalau ed diikuti preposisi maka belum dianggap verb. Maka teman-teman masih butuh subjek verb. Oke. Tiga, Painting. Charlie. 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 Oke, the painting subjeknya, cari verbnya belum ada. Ternyata ada preposisi, gunakan atau dahulukan pasif. Empat, Delta. Delta, the Kentucky Derby. Kemudian cari verbnya nggak ada. Oke. Ini bukan objek, ini preposisi. Berarti delta. 5. Delta. Alpha. Ada alpha, ada delta. Yang mana nih? Subjeknya plans and maps. Anda butuh verb. Ini ada preposisi. Berarti usahakan verbnya itu pasif. Berarti yang pasif itu adalah alpha. Drawn itu verb 3. Verb 3 tidak bisa dianggap sebagai verb kalau tidak didahului oleh to be atau to have. Sedangkan bravo ini aktif. Harusnya kalau ada aktif, objek setelahnya ini preposisi. Oke, 6. Bravo. Bravo, subjeknya the sport. Cari verbnya nggak ada. Verbnya seperti apa yang dicari? Oh, ternyata preposisi. Usahakan pasif. Bravo. 7. Bravo. 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 Ini subjeknya. Cari verbnya nggak ada. Nah, ini ada objeknya. Ya kan? Satu-satunya verb hanya bravo. Meskipun ini bentuk pasif. Nggak masalah. Karena nggak ada kata kerja yang lain. 8. Ini bukan subjek, preposisi. Bravo. Bravo. Berarti cari subjek verb. True ini atau throughout masuk kategori preposisinya. Preposisi. Berarti usahakan cari verb yang pasif. Maka yang benar adalah bravo. 9. Delta. Delta. Ini bukan subjek, ini jadi subjek. Verbnya hilang, nggak ada verb di sini. Preposisi. Ya, delta. Satu-satunya verb ya. 10. Charlie. Charlie. Oke. Charlie. Satu-satunya verb ada di Charlie. Oke. Ada pertanyaan untuk materi past participle? Oke. Untuk soal yang kedua, teman-teman. Untuk soal yang kedua yang teman-teman belum selesaikan, besok hadir lagi agar kita bisa diskusikan bersama-sama. Plus ada review soal tentunya sebelum lanjut ke materi konektor. Ya, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Enggak ada? Oke, saya kira cukup teman-teman. Kalau masih ada pertanyaan boleh ditanyakan lewat grup WA. Thank you, selamat beraktivitas kembali and see you tomorrow. Bye. Bye. Thank you. Oke.